Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani M dengan NIM 236500067. Saya dari kelas C, program studi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi cybercrime dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview untuk pertemuan 3, yaitu tentang latar belakang dan landasan UU ITE. Di sini ada definisi hukum cyber, merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi di ruang digital atau dunia maya. Selanjutnya ada ruang lingkup, sangat luas mencakup regulasi kegiatan digital seperti e-commerce dan tanda tangan elektronik, perlindungan hak atau haki digital, dan data pribadi, kejahatan digital atau cybercrime, hingga aspek teknis keamanan digital forensik. Selanjutnya ada 3 pendekatan keamanan, terdiri dari 3. Yang pertama, aspek hukum atau regulasi, yang kedua teknologi atau pengamanan sistem, dan yang terakhir ada sosial atau budaya, kesadaran masyarakat. Kemudian ada sejarah di Indonesia. Berkembang dari era praregulasi tahun 1980 sampai 1998, masa transisi lahirnya UU ITE pada 2008 hingga era revisi UU ITE untuk penyempurnaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang yurisdiksi dan asas hukum pidana cyber. Baik, di sini ada tantangan yurisdiksi. Kejahatan cyber bersifat lintas batas atau borderless, virtual, dan seringkali melibatkan multi yurisdiksi atau pelaku, korban, dan server berada di negara berbeda. Kemudian ada locus dan tempus delicti. Penting untuk menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia dan kompetensi pengadilan. Teori locus delicti mencakup tempat perbuatan dilakukan, alat bekerja, sehingga tempat akibat timbul. Selanjutnya ada asas legalitas. Menekankan bahwa perbedaan tidak dapat dipidana tanpa aturan undang-undang yang ada sebelumnya, atau nullum delictum. Berikutnya ada 4 asas berlaku. Yang pertama, teritorial, berlaku di wilayah Indonesia. Yang kedua, nasional aktif. Hukum Indonesia mengikuti WNI dimanapun. Yang ketiga, ada nasional pasif atau perlindungan, melindungi kepentingan negara Indonesia dari gangguan siapapun. Dan yang terakhir ada universal, berlaku demi kepentingan internasional. Contoh, pembajakan laut. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang kelima, yaitu tentang jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Di sini ada kategori utama yang mencakup, yang pertama, kejahatan dengan sasaran komputer. Contoh, hacking, malware, DDoS. Yang kedua, ada komputer sebagai alat bantu. Contoh, penipuan online atau pornografi. Dan studi kasus carding merupakan penyalahgunaan kartu kredit melalui internet. Modusnya meliputi pengambilan data, phishing atau skimming, validasi, hingga transaksi ilegal. Dan ada klasifikasi berdasarkan sasaran. Kejahatan terhadap individu atau cyberbullying, properti carding, pemerintah cyber teroris, dan masyarakat atau hoax atau hate speech. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keenam, yaitu tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Di sini ada payung hukum. UU ITE menjadi landasan utama yang mengatur transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Kemudian ada problem pembuktian. Informasi digital mudah diubah identitas, anonim, dan lokasi
pelaku tidak pasti sehingga integritas data sering dipertanyakan. Kemudian ada sistem pembuktian. Indonesia menganut negatif Wetelic-Stelsel, di mana hakim memutus berdasarkan alat bukti sah menurut UU disertai keyakinan hakim. Kemudian ada pasal 5 UU ITE, menetapkan informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian ada syarat material. Sistem elektronik harus andal, aman, bertanggung jawab, utuh, dan otentik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi 7, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Yang pertama ada persyaratan formil. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE, informasi elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis atau akta notaris. Kemudian ada digital forensik, proses krusial dalam rantai pembuktian yang meliputi pengumpulan, preservasi atau menjaga integritas, analisis, dan presentasi. Kemudian ada chain of custody, dokumentasi lengkap aliran bukti dari tempat kejadian hingga persidangan untuk menjamin bukti tidak diubah. Kemudian ada alat penjaga integritas, hash value sidik jari digital yang berubah jika data dimodifikasi sedikit pun. Kemudian ada write blocker, perangkat untuk mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media penyimpanan. Dan di sini ada peran saksi ahli. Diperlukan untuk menjelaskan metode teknis secara hukum dan membuktikan integritas bukti digital di depan hakim. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.